wabarakatuh. Ini mohon izin untuk saya rekam di YouTube saya, Pak. Jadi nanti bisa diulang-ulang ketika Bapak nanti wah tidak ada yang jelas, bisa diulang lagi di YouTube saya. Nanti bisa dicek di YouTube Verisfam. Nah, nggih. Nggih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Dwi Wisuda. Saya pemilik kandang Verisfam. Nah ini saya pengelola sebagai Ferry Dwi Wisuda. Alamatnya di Jalan Dr. Wahidin nomor 66. Ini kandang utama sekaligus domisili, Pak. Kandang saya ada 4, nanti ada di Pare, terus ada di Kandangan, terus ini lagi buat lagi di Pare yang lebih besar. Verisfam ini berdiri sejak tanggal 19 Maret 2020. Nah, ini pas COVID dulu, Pak. Dulu saya usahanya itu restoran, buat spaghetti, buat steak, seperti itu, buat kopi, seperti itu. Terus disuruh tutup oleh pemerintah, semua ya yang kena ya COVID. Jadi nggak Ferry saja ya, jadi semua orang Indonesia ya. Itu akhirnya untuk usaha juga. Nah, karena usaha pertama itu di 19 Maret saya memakai kandang 1,7 kali 6 meter, itu isi 6 ekor. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menuju ke 1000 ekor. Kalau kandangnya jadi insya Allah di 1500 ekor. Dengan mitra hampir 7000 ekor. Nah, itu ya. Terus untuk nomor telepon ada di 085 780 688 151. Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Kenapa sih kita kok memilih domba? Yang pertama adalah domba itu mudah beradaptasi. Dalam artian mudah beradaptasi, dombanya mudah beradaptasi kepada peternak, peternak juga mudah beradaptasi kepada hewan ternaknya. Contohnya adalah makan domba itu tidak milih-milih, tapi tetap jangan dikasih bakso sama lontong, Pak. Tetap rumput, hijau-hijauan seperti itu. Terus orangnya juga mudah beradaptasi, dalam artian gini, kalau orangnya makan, dombanya ikut makan. Orangnya tidur, dombanya ikut tidur. Kalau dombanya kawin, orangnya ikut seneng karena kan habis itu bunting beranak. Nah itu ya. Terus kemudian kandang yang diperlukan cukup sederhana, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada lahan, sudah hanya perlu dikasih pagar. Yang penting ada untuk tempat berteduh dan tempat untuk makan. Jadi misalnya nanti belum ada dana untuk membuat kandang yang panggung atau kandang yang cukup bagus, nanti cukup menggunakan pagar aja. Pagar ini kita juga bisa menggunakan tanaman. Nah, itu yang biasanya dianggap tanaman pagar, bukan pagar makan tanaman ya, Pak ya. Terus domba ini cepat berkembang biak. Cepat berkembang biak. Jadi enak, dan mana dan batin. Ya, ilmu kebatinannya kuat ini Bapak-bapak. Kalau usaha domba ini. Kenapa cepat berkembang biak? Kita hitung saja bila dibandingkan dengan hewan ruminansial lainnya. Nah, jangan dibandingkan dengan kucing ya. Kucing 2 bulan mana 2 bulan lagi beranak lagi soalnya. Nah, domba ini enaknya kita juga butuh untuk konsumsi tengkleng, sate, gulai dan lain-lain. Nah, cepat berkembang biak ini setiap 18 hari sekali domba ini mengalami siklus birahi. Nah, biasanya di birahi ketiga atau sekitar 54 hari itu sudah bunting. Syukur-syukur kalau hari pertama nubruk itu sudah bunting. Itu biasanya perjantannya tokcer, seperti domba, bukan seperti saya juga tokcer tapi bukan tokcer domba Terus penyerapan pasar lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali kita misalnya bilang alhamdulillah kita banyak sekali warga muslim di Indonesia. Jadi setelah punya anak kita ada akikoh, ada selamatan, ada budaya malam tahun baruan, terus ada lagi yang untuk masakan-masakan sate-sate
Allah juga bisa membeli domba, jadi terjangkau untuk semua ya. Bahkan sanggurioyone anak-anak yang belum bekerja itu bisa untuk dibelikan domba. Nah, itu nanti hasilnya untuk nabung, untuk ke anaknya juga, nanti bisa untuk SMP, SMA atau kuliah seperti itu. Kemudian selain dombanya bisa menunjang tambahan ekonomi, limbahnya pun juga bisa dimanfaatkan. Mulai dari bulunya, bulu ini kalau di Kediri ini 1.000 per kilo, jadi ada nilai ekonominya. Nah, selain itu limbahnya berupa kotoran, urin juga bisa untuk pupuk organik cair, dan kotoran yang fesisnya serintil ya, serintayel ya, biar kita plesetkan, biar agak keren, bahasa kerennya serintayel. Itu bisa juga untuk pertanian, ya itu lah enak ya. Untuk pertanian kan kita banyak sekali bertahun panen tebu, itu bisa untuk pupuk barang-barang kadang sewabah dari pemerintah. Nah saya ingin nanti biar sahabatnya dari Mas Ferry, wah itu keren. Saya juga pemerintah kandang tapi. Nah terus kemudian di slide Mas. Lah ini untuk memudahkan ini kita lagi ngobrol dengan pemerintah Desa Pujon Ngabak. Ini kita lagi ngomongin program kemitraan. Nah, program kemitraan ini nanti memudahkan Bapak Ibu untuk nggak ragu-ragu untuk beternak domba. Ini kadang orang was-was, waduh, aku kayak cilik sampai tua sing jenenge rumput belum tahu. Minimal rumput impor yang diketahui alias rumput Jepang. Nah itu ya, tapi nanti untuk rumput Jepang ini tidak boleh dikonsumsi oleh domba, ini akan bahaya. Nah, kemitraan ini nggak mati, tidak mati Mas. Kemitraan ini nanti kita cover semua dari jual beli, dari belajar membuat pakan dan manajemen seperti itu Pak. Monggo bisa Pak. Lah ini bagaimana sih cara menjadi mitra di Ferries Farm? Tentunya kita untuk kemitraan kita tidak membutuhkan syarat SK pensiun dan SK pengangkatan Pak ya. Gak perlu, jadi kita cukup hanya membeli paket senilai 50 juta itu untuk breeding domba jenis Texel. Kemudian untuk 100 juta itu adalah untuk paket breeding dengan jenis Dorper. Selain itu 1 juta kok kan nonton. Itu bisa dibeli bertahap. Jadi kita ada akumulasi dalam 1 tahun. Jadi nanti kita hitung di pembelian pertama sampai 1 tahun terakhir itu sudah bisa 50 atau 100 juta, itu nanti bisa langsung jadi mitra seperti itu. Sistemnya domba dikembangkan di peternakan mitra di tanahnya Bapak Ibu, jangan sampai kita ngimu domba terus ternyata di tanah tetangga, itu sangat berbahaya, itu nanti akan menimbulkan perang antar warga. Nah, yang kedua kerjasama ini dilakukan selama 4 tahun. Itu untuk sistemnya. Sistemnya anakan diambil lagi. Tentunya kalau sudah akhir indukan juga diambil. Nah, kenapa sih kok yang ditulis hanya anakan saja? Saya harapkan Bapak Ibu ini beternak itu terus sampai anak cucu 7 turunan. Itu jadi jangan sampai kita beli domba untuk di awal, ibaratnya orang itu membuat pabrik terus yang dijual pabriknya. Nah ya malah bahaya kok nih, walaupun dekengannya pusat tetap bahaya itu. Terus slide Mas. Lah ini untuk yang kanan ini domba jenis Dorper. Ini kenapa sih kok paketnya 100 juta? Karena kita ini impor ya, impor dari Australia. Di Blitar ini juga ada importer besar dari Mayangkor Group, kalau nggak salah Mas Akwan itu. Lah itu kandangnya ada di Jiwut itu. Lah ini per ekor nilainya 35 sampai 40 juta yang sebelah kanan. Itu nanti kita butuhkan hanya untuk penjantannya saja Bapak Ibu. Terus untuk yang Texel ini lebih terjangkau, rata-rata kita dengan harga 2 jutaan sudah bisa mendapatkan. Terus ini keuntungan bermitra dengan Ferries Farm. Nah, yang pertama adalah diajarkan, sharing lah, ngajari orang tua
ini nanti pengembangannya seperti apa, lah seperti itu. Kemudian konsultasi langsung dengan praktisinya. Belum ahli ya Pak ya, saya juga masih banyak belajar karena belum 10.000 ekor atau 100.000 ekor. Jual beli lebih terjamin. Dalam artian kalau kita mitra nanti kita ada MOU, jadi untuk ketentuannya nanti diatur oleh di klausul-klausul itu. Enak jadi ini. Pendampingan selama beternak. Lah ini sih untuk bahaya. Gue pengen didampingi setiap hari, bujuku protes. Oh, 28 jam dalam sehari aku damping orang mas. Waduh, gawat ini. Ini pendampingan kita biasanya secara online dan berkala kita akan mendatangi kandang atau jenengan ke kandang saya. Yang terakhir adalah domba jelas dan berkualitas, karena kita hanya memilih 2 jenis domba yang terdaging, yaitu jenis Dorper dan jenis Texel. Mundur. Terus monggo slide. Ini beberapa mitra yang ada di Ferris Farm. Kita sudah ada di Jawa Barat, sudah ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Blitar ini yang belum ada. Lah makanya saya diundang ke Blitar ini, saya alhamdulillah karena insya Allah atau semoga banyak sekali yang muncul dari mitra yang ada di Blitar. Nah, strategi eksekusi ya, guys, langsung enak ini strategi eksekusinya. Konsultasi dengan Ferris Farm. Kenapa sih kok Ferris Farm? Karena orang udah ada di depan sini, jadi mau enak. Nanti untuk nomor telepon di 08578068851. Selain itu nanti bisa mengikuti di kelas TikTok. TikToknya juga ada di Ferris Farm, atau di YouTube Ferris Farm juga ada. Kemudian itu untuk strategi pertama konsultasi sih. Jadi modus gimana sih? Jangan langsung eksekusi, bahaya. Kita pertimbangkan dulu, kita cari intinya referensi agar masuk. Itu yang Ferris Farm, atau konsultasi kepada tetangga. Misalnya Lekparno, aku misalnya ternak domba ini kira-kira diseneni Le Idris kok boten. Oh enggak, didukung. Nah, itu nanti malah bisa gabungan jadi mitra. Enak. Terus kemudian modal ini ya aneh. Bisa dari BSI. Nah, ini tadi aku sudah baca. Saya sudah pikir pembiayaan, lalu ternyata program spesial pegawai ASN. Aduh, gawat ini. Saya kan bukan ASN, ini tadi tak baca ya. Dengan yang ada di tabel ini, saya tadi sudah mulai menghitung. Nah ini saya orek-orek tapi alhamdulillah masih terbaca. Saya ambil contoh yang 100 juta. Bapak Ibu bisa lihat di mejanya masing-masing ya. Enak lihat, saya terus terpikat. Ini yang 100 juta, ambil aja yang 4 tahun Bapak Ibu. Pas itu nanti dengan kemitraan Mas Ferry yang 4 tahun. Yang 100 juta ini nanti 70 jutanya untuk domba. Itu dapat 1 jantan 29 betina. Kemudian yang 30 juta untuk apa Mas Ferry? Masuk untuk foya-foya, untuk dolan-dolan jangan. Kalau uang ini kita dari hasil pembiayaan BSI atau pembiayaan yang lain, tapi ya BSI aja lah, ke BSI aja. Ini ya, ini sangat terjangkau teman-teman. Saya lihat, saya bandingkan dengan pembiayaan yang lain, termasuk bank tayel itu ya, itu bisa bikin heboh. Ini 100 juta kita buat ke aset yang berkembang semua. Nah untuk kandang ini nanti kan itu aset kita, terus itu termasuk menurun dari tahun ke tahun. Jadi kita pakai biaya sendiri. Di sini kita dalam 1 tahun kita sudah mendapatkan untuk anak ini nilainya adalah 70 juta. Dari mana? Dari 2 bulan tadi kawin atau 3 kali siklus birahi yang 54 hari, 5 bulan penting, kemudian di bulan ke-12 ini anak sudah usia 5 bulan. Nah usia 5 bulan ini rata-rata dibobot 30 kilo Bapak. 30 kilo dikalikan dengan 90.000 per kilo itu 2.700.000. Jika per 1 ekor induk beranak 1 kita mendapatkan 70 juta.
Kemudian untuk induk yang kita beli dengan harga 70 juta plus jatahnya tadi, ada kenaikan aset juga. Kenaikan aset 85 juta dari 70 juta, ada kenaikan 15 juta. Ini nanti di tahun pertama kita jual semua. Jadi dengan modal 100 juta plus pakan, kita mendapatkan balen. Nah, ilmu kebatinannya adalah 155 juta. Nah, dipotong angsuran BSI. Nah, angsurannya 22.500 kali 12 ketemu 30 juta, Bapak-bapak. Kita masih untung 2 juta, 25 juta, sorry. Kalau kita bagi 12, kita mendapat pendapatan bersih yang dibiayai BSI dan bermitra dengan Veriswap itu 2 juta per bulan. Itu kalau kita minta pembiayaan yang 100 juta. Lu bagaimana kalau pengen kebutuhanku wakil mas? Oh ya beli yang 1 miliar. Kita mendapat per bulannya 20 juta itu bersih. Nah enak kan? Kita bisa goyah-goyah ini nanti tahun depan. Loh, nanti kemitraan. Nah, BSI-nya di sini, Veriswapnya di sini, calon mitranya di depan saya. Ini lah enak. Nah, ini tapi jangan mencoba menghitung pendapatan saya, nih. Bahaya itu nanti. Ini kalau hutang, Pak. Kalau biaya sendiri berarti kita bersih. Selisihnya adalah 55 juta per tahun alias 6 juta per bulan. Ini dengan modal 100 juta atau 30 ekor. Kalau kayak punya Mas Ferry sudah 1000 ekor berarti tinggal dikalikan 33 ya. 6 juta dikalikan 33. Nah itu nanti akan jadi penghasilan bersih per bulan. Terus slide mas. Nah, mari jadi sehat dan produktif saat purna tugas nanti. Nah, enak ini loh, judulnya sama. Ya cetak fotokopi ini. Tapi enaknya didombain gini. Kita itu tetap produktif meskipun tidak sehat dan tidak bahagia. Karena domba ini jalan sendiri, nggak tergantung perasaan kita. Tapi ya, ada tapinya. Kita kan sebagai manusia normal kita seneng awal diri sehat. Ini tadi sudah dikasih informasi oleh Dokter Baros. Terus untuk masalah keuangan nanti jangan hitung-hitung lagi ketika dari dana taspen ini cukup. Berarti minta bantuan BSI-nya jatah 1 miliar yo 500 juta kan gitu. Nah terus peluang usaha dombanya jangan lupa di 085 780 688 151. Gitu ya. Ada slide lagi nggak ini? Oh ini teman-teman. Bapak-bapak dengar teman-teman. YouTube teman-teman. Nanti kita teman. Nah, YouTube-nya adalah di Veriswap. Jangan nanti langsung jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe. Facebooknya di Ferry Dewi sudah. Untuk yang TikTok ini biasanya saya ada online untuk kelas online, nanti bisa tanya jawab secara langsung. Terus untuk di IG-nya di Veriswap, tapi saya seringnya di YouTube sama di TikTok ini udah habis waktunya ya, bapak-bapak. Intinya saya harapkan ternak itu kan usaha warisan dari nenek moyang. Nenek moyang kita ya pelaut, juga peternak juga sebenarnya, petani juga. Nah, cuma gini, usaha yang dulunya itu menjadi usaha sampingan jangan jadi menjadi usaha utama. Usaha utama kita adalah ngopi, ngerokok, layangan. Sebenarnya berapa kita nostalgia zaman kecil-kecil, waktu yang sudah kita habiskan untuk bekerja seharian, sangat kurang untuk bertemu keluarga. Ini nanti kalau sudah mulai beternak, kegiatannya cuma pagi ngasih makan, yang kedua sore ngasih makan, bersih-bersih kita wakilkan ke orang lain. Nah itu ya, nanti soalnya masih 3 ekor bersih-bersih bisa kita lakukan sendiri. Kalau sudah 1000 ekor kayak isi seminar ini itu belum ngaret, belum sembarang-barang ya bapak-bapak. Nah itu terus yang slide yang perwakilan itu enggak ada. Enggak, hilang bapak-bapak. Jadi tak jelaskan saja
jenengan lihat saya ini adalah bukti nyata saya bisa mewakilkan kegiatan saya untuk orang lain. Intinya kita membuka lapangan kerja seperti itu bisa dilakukan, dalam artian jangan sampai kita menutup lek ternak masuk kudu S3 peternakan enggak. Jadi yang tidak sekolah bisa melakukan, yang tidak sehat bisa melakukan, yang tidak bahagia bisa melakukan, semua bisa melakukan seperti itu. Yang penting sistemnya itu sudah tertata rapi dari awal. Mungkin demikian ya Bapak Ibu, bila ada salah kata nanti mohon dimaafkan walaupun belum suasana lebaran. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada tak terima kasih atas kesempatannya Pak Ferry. Oh ini Pak, biar masuk di YouTube juga Pak nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya salut kepada Mas Ferry yang masih kelihatan muda belia tapi sudah sukses dan peternak sekaligus motivator kayaknya. Ya, termasuk miniatur gitu. Kami betul-betul termotivasi, terinspirasi dengan apa yang Pak Ferry sampaikan tadi. Yang pertama saya berkomentar, insya Allah Pak Ferry sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, karena Rasul-Rasul kita itu kalau kita baca sejarah semuanya itu berasal dari Anganobus. Rasul-Rasul siapa mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, semua itu peternak kambing. Tadi untuk ya kami bertiga tadi agak wah ini cocok ini mari pensiun model modus oke kemitraan. Tadi yang kambing apa domba tadi 30 ekor ya, 29 betina, 1 ekor jantan. Itu untuk yang 100 juta, 100 juta, tapi itu nanti nilainya hanya 70 juta. 70 juta. Uang 30 juta ini nanti kita save, biar kita nggak ngarit seharian Pak. Kita budget 75.000 per ekor per bulan. Jadi 2.500 per hari itu untuk tenaga yang kita butuhkan. Kita ngopi-ngopi aja nanti. Ya. Artinya yang 30 juta itu untuk operasional. Itu operasional. Jangan sampai intinya empuk cukup meloken tanda gawe lagi kualat gitu loh. Tadi saya bayangkan untung 1 bulan 2 juta tadi kan setelah dipotong biaya segala macam tadi. Nah untuk bayar tenaga yang mewakili kita berarti kan habis tapi gitu. Tapi sudah ya, jadi makanannya itu sudah dari 1 paket gitu. Ya, yang 30 juta. 30 juta. Oh gitu. Terus untuk kandangnya kan ini jangan sampai pakai modal pembiayaan Pak. Jadi dari yang 100 juta itu bukan ya? Iya, itu kan sifatnya harus seperti kan. Kalau hutang itu kalau bisa produktif. Oh, baik. Kalau untuk yang 50 juta dapat apa? 50 juta dapat 1 jantan 20 betina. Nanti kan kita sistem timbang. Jadi jenis yang sama Pak. Jadi saya itu pakai sistem timbang agar yang di rumah itu ketika ada tamu beli itu mereka memilih sendiri. Ini inspirasinya dari Indomaret Pak. Saya tuh nggak pernah ketemu pemilih Indomaret. Jadi masuk toko jebret. Pengen ini, pengen itu, ambil ke kasir. Nah, domba ini saya buat seperti itu. Orang milih sendiri, dipilih, ditimbang, dibayar. Dan ternyata kok uangnya kurang. Berarti yang cari beban lebih rendah. Seperti itu. Jadi nanti milih sendiri, timbang sendiri, belahan ekor, tapi juga timbangan. Ya, jadi nanti 20 itu rata-rata umumnya. Tapi ketika Bapak saya nasionalnya Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin misalnya mau beli, aku
nge-save 450.000 per ekor. Per 4 ekor jenengan dapat 1 lagi seperti itu. Ya. Terus sistem panennya tadi kayak yang induknya diambil tadi gimana? Untuk sistem panen lebih baik kalau masih memakai dana pembiayaan, itu induk dan anak dijual semua. Jadi nanti untuk beli lagi jual semua, terus beli baru lagi. Nanti kan nilai timbangannya juga sama balik koyok nol. Nah, jadi kembali ke nol ya, kayak Pertamina atau apa maksudnya itu. Dia bisa menikmati lebih enak. Maksudnya kita kan jenengan deh, kalau masih muda benar Pak, bukan terlihat muda lagi. Oke, jenengan berjiwa muda. Nah, enak itu. Berjiwa muda nanti intinya kita kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, mungkin tujuannya sudah untuk ibadah, untuk umroh kita nggak kepikiran karena yang di rumah ini sudah jalan sendiri. Apalagi haji wis. Kalau betah-betah gitu, naturalisasi di Arab Saudi juga boleh. Kan usaha di Indonesia jalan, kita fokus ibadah. Kan itu Pak. Masa panennya berapa bulan? Masa panennya ini saya hitung per 1 tahun Pak. 1 tahun. Oke, jadi 1 tahun ini tadi saya simulasikan di 2 bulan kawin atau 3 kali siklus birahi, 5 bulan atau 150 hari itu proses bunting, terus kan beranak, kan 7 bulan. Dari 12 bulan masih sisa 5 bulan. Per bulan dari anak-anak ini bisa naik normalnya 5 kilo. Nah, 5 sampai 6 kilo kalau pakai dokter. Itu nanti bobotnya bisa di 25 sampai 30 kilo. Baik. Oke, niku berarti penghasilan tadi hanya dari daging dombanya, belum penghasilan tambahan yang tadi yang sering tayangnya, terus air senainya tadi itu belum ya? Belum. Ada tambahan, pendapatan tambahan lagi. Baik, barangkali saya sekali lagi terinspirasi karena memang saya dulu waktu kecil juga memang tukang wedhus asli. Tukang ngarit juga nih. Nanti kalau ngaritnya sudah ada pakan dari paket itu kan enteng, jadi nggak banyak ngarit banget. Baik, terima kasih. Yes, Siap. Terima kasih Pak Widin. Semoga lancar, tambah barokah. Insya Allah bermiter aja. Amin. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari ibu. Nah ini nggak perlu karet loh ibu, jangan takut. Nggak perlu karet ini. Jadi banyak sekali saya mitra dari ibu-ibu itu yang sukses. Nanti kalau dengan ke Kediri akan saya ajak ke yang namanya Bu Adin, Bu Kasiang, itu jeneng Bu bisa apa nih. Tapi kalau di Inggris kan bisa Bu Kasaya, Bu saya sama Bu Aiden, Bu Adin ya, sama Mami Har namanya. Ini nanti nak orangnya belum YouTube-nya aku bisa di sebelah ini pas korban. Oh gitu. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak saya akan membaca. Oke. Mas Ferry kan dalam memelihara kambing, penyakit apa yang mungkin terjadi atau sering menjangkiti kambing gitu ya? Dan bagaimana cara penanganannya? Karena ada penyakit virus yang mudah menular sehingga namanya kayak mati, itu namanya haratan, misalnya mati haratan dia misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi sekilas melihat gambar yang dengan tampilkan tadi ada pembuatan makanan dia, makanan yang berwarna coklat. Itu bahan dasarnya apa? Bahannya apa? Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi tentang penyakit yang sering menjangkiti ya Pak ya. Penyakit yang sering itu, semua penyakit itu kalau manusia dan hewan itu sebenarnya sama Pak. Sumbernya dari makanan dan pola hidup. Nah itu ya. Jadi yang rata-rata ada itu mencret, kembung, lambene berengen alias mentau-mentau, terus kembung, mencret, berengen. Ada 4 ya harusnya. Kok lupa 1 Pak? Lah itu. Terus penyakit itu diobati dengan apa? Kan seperti itu Pak.
Lah sebelum jenengan ini beternak, mending jangan mengobati penyakit keinginannya, tapi preventif untuk menghilangkan penyakit tersebut. Contohnya adalah pembuatan pakan yang saya buat ini adalah pakan fermentasi atau pakan olahan. Itu yang menjadikan kita bisa menyimpan makanan sampai lama sekali sampai dibuka ini nih. Contoh bapak pengen cucunya punya ternak di usia 25, jangan buat pakan dari sekarang bisa, nanti dibuka 25 tahun lagi. Nah, seperti itu yang ekstrimnya. Tapi kalau yang sederhananya itu buat pakan 1 bulan sekali, kerja sehari tok, itu pun bisa diwakilkan lewat kerja borongan. Yang bikin metret apa sih? Itu adalah kandungan yang ada di makanan segar, baik antitoksin namanya Pak, anti nutrisi. Kalau antitoksin itu nanti obatnya, anti nutrisi yang ada di getah itu memang harus ada, karena di tumbuhan ini ada sistem untuk perlindungan diri. Kalau tidak terolah atau tidak terurai dengan proses fermentasi, itu akan masuk dan tubuh si domba ini yang mengolahnya. Biasanya kalau tidak mampu pas imunnya turun, itu bisa kacau di pencernaannya alias mencret atau kembung. Yang kedua adalah berengen. Berengen ini karena getah, makanya perlu diolah seperti yang saya lakukan di video tadi Pak. Untuk bahan-bahan itu hanya membutuhkan 2. Ini pada kalau uang Pak, uang itu butuh sego lauk. Intinya makanan utama untuk karbohidrat dan lauknya. Domba juga seperti itu, paling mudah serat dan sentrat. Jadi serat itu ibaratnya sego, sentrat ibaratnya lauk. Hanya 2 macam ini dan diberi bakteri pengurai. Bakteri pengurai dari mana? Dari perut si domba itu. Jadi nanti pas ini mau hari raya kurban, itu nanti kita ambil rumennya, kita perbanyak untuk mengurai. Jadi dari domba kembali ke domba, seperti itu Pak. Untuk obat sendiri memang sudah disediakan, tapi kalau bisa lebih baik opo daripada mengobati gitu Pak. Aku saya Pak lupa, lebih baik opo gitu kayaknya. Niku. Oke. Mungkin kurang jelas Pak atau sudah cukup? Oke. Habis. Oh, satu lagi. Oke. Satu lagi pertanyaan ini. Sebelum mendapat dompet dari BSI pembiayaan 1 miliar, cuma-cuma kan tadi. Yang sore ya cuma-cuma. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang di luar sana ada pertanyaan, nggak ada ya? Nanti bisa disambung lewat. Oh, monggo. Monggo. Ada ditanyakan lagi? Ada 1. Ini kesempatan emas, perak dan jamrut katulistiwa ini dari Bapak Haji ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya ini untuk jenis domba selain dari 2 yang terpilih itu, apakah ada alternatif domba yang lebih biaya lebih ringan dari 50? Ya, misalnya kita itu mampunya hanya 30 gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana nanti jika selama kontrak tadi domba itu ada yang mati atau kena wabah sampai terjadi seperti itu, apakah itu ditanggung oleh yang memelihara atau itu sudah free gitu, bebas gitu? Silakan untuk yang mati silakan dipendem itu aja. Enggak gitu. Saya kira 2 itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yeah. Untuk domba yang lebih murah ada, cuma kita tidak mengembangkan. Domba yang lebih murah ini berakibat pertanyaan jenengan yang kedua, modal mati. Kita memilih Texel dan Dorper ini karena yang memilih itu ahli Pak, bukan saya. Jadi saya mengikuti jurnal-jurnal itu, domba yang ketahanannya tinggi. Alhamdulillah di pas ada penyakit wabah PMK kemarin, domba tidak terjangkit sama sekali. Yang terjangkit hanya ruminansia, kambing dan
mungkin karena perawatan saya yang intensif atau mungkin semuanya, tapi saya lihat untuk yang domba ini belum ada kasus untuk wabah tersebut. Tapi wabah kedepannya kan semua orang tidak ada yang tahu, wallahu alam semua kan Pak. Nah, kemudian untuk modalnya ini tadi, kita kalau misalnya 30 juta gimana Mas Ferry? Untuk pembelian awal tidak apa-apa Pak, tapi belum mitra. Jadi saya itu kemitraan akumulasi selama 12 bulan. Jadi nanti di tengah-tengah jenengan pasti akan senang melihat domba ini akan beli lagi. Atau ketika di mendekati 12 bulan, di bulan ke-10 domba sudah usia 3 bulan atau lepas sapi ini jenengan jual untuk menutup kemitraan. Jadi jenengan nggak keluar uang lagi. Intinya saya tahunya itu 50 juta untuk pendaftaran kemitraan seperti itu. Jadi sambil memanfaatkan waktu, jangan masalahnya waktu itu, jangan dipermasalahkan waktu dimasalahkan atau tidak itu tetap berjalan. Nah kita ngikuti, kita kerjasama dengan waktu ini tadi. Jadi 30 nanti bisa dapat satu jantan selalu bagi 12 sampai 13 betina. Itu Pak. Jadi nanti anak-anak insya Allah di 3 bulan 20-an 20 dikalikan 12 sudah 24 juta. 24 juta ditambah 30 juta 54 juta. Kita sudah jadi mitra. Ya mantap ini Pak itu kan. Mungkin yang jenengan cocok mungkin yang jenengan kurang lama waktunya bisa WA. 28 jam aktif. Tapi balasnya cuma 2 jam. Itu nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin malu menyumbangkan suara emasnya nanti bisa terima BA diketik itu ya Pak ya. Terima kasih banyak dan terima kasih terima kasih Bapak banyak Bapak udah menyimak karena saudaranya ini lupa ya, kita kira di YouTube lagi. Biasanya kalau di YouTube tuh terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena sudah diberitahu dan sudah diberi TP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.